Pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah bersama Adnan Caniago, analis dan kepala riset Global Intra Berjangka. Halo, selamat sore Pak Adnan. Sore, Mas Iqbal. Pak Adnan, seperti apa perdagangan komoditas sepekan hingga sore ini? Komoditas yang dalam tren penguatan harga dan volume. Ya, kalau untuk kita perhatikan komoditas dalam sepekan terakhir ini masih cenderung beragam ya, Mas Iqbal. Ini kecenderungan komoditas dalam sepekan terakhir ini masih cenderung mengarah turun. Ini ada beberapa yang cenderung positif, ini terutama kalau kita perhatikan untuk komoditas kopi. Dan untuk CPO ini kalau kita perhatikan dari laporan terbaru ini kembali di perdagangan turun ya. Dan kalau saya lihat untuk diperhatikan ke depan ini melihat dari tren kenaikan harga minyak mentah dunia, ini harusnya bisa menguntungkan untuk produk-produk komoditi yang berhubungan dengan oil. Begitu Bang Cikal. Oke, Pak Adnan, bagaimana arah emas pekan ini dengan pengaruh The Fed? Seperti apa ekspektasi dari The Fed? Seperti apa potensi support dan long buy? Oke, untuk pergerakan emas untuk pekan ini kalau kita lihat emas dalam hampir ya sepekan terakhir ini cenderung terus di pergerakan turun. Malah di sesi akhir pekan kemarin, emas ini berakhir di kisaran support itu di kisaran 17.50. Dan untuk sementara kalau kita perhatikan ini masih di perdagangan di kisaran 17.53, 17.54. Ini kalau saya lihat pelemahan emas ini lebih dari diuntungkannya dolar merespon dari data terbaru akhir pekan untuk teman-teman yang bermain di komoditi emas. Jadi kalau saya lihat kalau tapering ini nanti terjadi lebih awal, ini kemungkinan kisaran perdagangan emas ini akan berubah di kisaran 17.20 per dolar sampai 17.75 untuk pekan ini. Begitu Mas Cikal. Oke, bagaimana rekomendasi untuk olain dan kopi pekan ini dengan pengaruh cuaca dan pengetatan PSBB di sejumlah negara? Ya, kalau untuk olain dan kopi sebenarnya ini bisa untuk rekomendasi beli ya. Ini seperti saya bilang di awal tadi, melihat dari tren kenaikan harga minyak, ini harusnya juga bisa mensupport untuk kenaikan harga olain ke depan, terutama untuk pekan ini. Sementara untuk kopi, ini juga dari faktor pengaruh cuaca, ini harusnya juga cenderung diuntungkan untuk ke depan. Dan melihat dari PSBB atau PPKM yang belakangan ini masih tetap berjalan, tapi melihat dari jumlah kasus yang terjadi sekarang semakin menurun, ini tingkat kepercayaan pasar untuk perekonomian dunia atau global kembali pulih, ini harusnya bisa menopang untuk kenaikan harga-harga komoditi, terutama untuk olain dan kopi. Begitu Mas Cika. Oke, bagaimana persaingan emas, dolar AS, dolar Australia, dan obligasi hingga akhir September dengan pengaruh The Fed dan inflasi di sejumlah negara? Ya, kalau untuk emas dan dolar ini kalau kita lihat secara teknikalnya ya, technical daily dan juga weekly, kalau seandainya nanti dari pertemuan The Fed ini ada sedikit perubahan atau tidak ada perubahan untuk jadwal taperingnya, ini dikhawatirkan nanti 17.50 untuk emas ini akan bisa menjadi lebih tekanan terhadap dolar US ya. Ini yang kembali menguat ke level tertinggi barunya dalam 3 pekan terakhir. Ini cenderung terus menekan harga dolar Aussie. Sekarang di perdagangan di kisaran level 0.7230-an. Dan kalau saya lihat, ini untuk ke depan harusnya untuk Aussie ini karena dia juga mata uang komoditi, melihat dari tren harga minyak yang juga udah mulai stabil ya di atas level 70 dolar per barrel, ini harusnya ke depan juga bisa mengangkat harga mata uang Aussie kembali pulih atau kembali naik. Oke. Baik Pak Adnan, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Oke. Ya baik, pemirsa, Adnan Caniago, analis dan kepala riset Global Intra Berjangka.